Halo semuanya, ini adalah video pertama saya. Di sini kita akan membahas hukum gravitasi Newton dan hukum Kepler. Nah, apa itu gravitasi? Hukum gravitasi Newton berbunyi, setiap partikel menarik setiap partikel lain di alam semesta dengan gaya yang berbanding lurus dengan produk masanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara pusatnya. Apabila ditulis secara matematika atau rumusnya, F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. Nah, G itu apa? G itu adalah konstanta gravitasi. Besarnya itu sama dengan 6,674 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Nah, M1 itu massa benda 1. Sedangkan M2 massa 2. Nah, R ini adalah jarak antara pusat kedua benda. Nah, jadi misalkan ada dua benda atau ada dua planet. Nah, misal ini planet 1. Lalu jari-jarinya R1, massa M1. Kemudian ada planet 2 dengan jari-jari R2, lalu massanya M2. Jaraknya adalah jarak dari ujung ke ujung sini, misalnya R3. Nah, R yang dimaksud di sini adalah jarak antara pusat bendanya, pusatnya itu di sini, sama sini. Berarti R-nya itu sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Lalu gayanya jadinya F sama dengan G M1 M2 dibagi R1 plus R2 plus R3 kuadrat. Gaya gravitasi ini arahnya selalu tarik-menarik. Jadi pada M1 gaya gravitasi arahnya ke kanan. Nah, sedangkan di M2 arahnya itu ke kiri. Lalu ada yang namanya medan gravitasi atau yang biasa kita kenal dengan percepatan gravitasi. Nah, kita lambangkan dengan G. Nah, besarnya itu sama dengan G M per R kuadrat. Nah, misal di bumi, massa bumi itu sama dengan 5,97 kali 10 pangkat 24 kg. Sedangkan jari-jarinya sama dengan 6.371 km. Nah, kalau kita hitung percepatannya memakai rumus ini, nah, ini kan G sama dengan 6,674 kali 10 pangkat min 11 kali massanya, massa bumi 5,97 kali 10 pangkat 24 dibagi 6.371. Ini pakai satuan internasional jadinya meter ya. Dulu ke meter jadinya kali 10 pangkat 3 lalu dikuadratkan. Nah, hasilnya itu kira-kira 9,8
meter per sekon kuadrat. Nah, ini percepatan gravitasi pada permukaan bumi. Nah, di sini ada dua contoh soal. Kita kerjakan dulu yang nomor 1. Sebuah satelit bergerak mengelilingi bumi dengan ketinggian 2 kali radius bumi. Radius bumi sama dengan 6.371 km. Masa bumi 5,9742 kali 10 pangkat 24 kg. Tentukan berapa kecepatan satelit tersebut. Nah, pertama-tama kita gambar dulu agar mudah. Tulis dulu yang diketahui yaitu radius bumi. Kita tuliskan RB sama dengan 6.371 km. Lalu masa bumi ya MB sama dengan 5,9742 kali 10 pangkat 24 kg. Kita gambarkan dulu satelitnya. Nah, misal ini satelitnya di sini ya. Lalu ini buminya. Nah, jarak dari permukaan bumi ke satelit itu 2 kali radius bumi atau 2 RB. Sedangkan jarak pusat bumi ke permukaannya yaitu RB. Nah, ini satelitnya mengitari bumi ya. Nah, kalau satelitnya bergerak melingkar, tentu ada yang namanya gaya sentripetal yang arahnya menuju ke pusat lingkaran tersebut. Nah, saya tuliskan dulu. Nah, gaya sentripetal tersebut adalah gaya gravitasi bumi. FSP, gaya sentripetal sama dengan massa satelit ya. Saya tulis MS dikali percepatan sentripetal. Nah, gayanya kan gaya gravitasi bumi. Jadinya G M1 atau massa satelit dikali massa bumi dibagi jarak satelit ke pusat bumi R kuadrat sama dengan MS. Nah, percepatan sentripetal besarnya itu V kuadrat per R. Nah, ini R-nya itu sama, jadi bisa dieliminasi. MS-nya ini juga sama, bisa dieliminasi, jadinya G M bumi per R sama dengan V kuadrat. G MB. Nah, R-nya itu berarti kan 3RB ya. 3RB sama dengan V kuadrat. Jadinya V sama dengan akar G MB per 3RB. Nah, ini G sendiri sebuah konstanta ya, sudah diketahui. MB ini juga sudah diketahui, RB juga sudah diketahui. Nanti kalian masukin sendiri nilainya. Nanti ketemunya sekitar 4.567,4 meter per sekon. Berarti sekitar 4,5 km per detik. Lalu kita kerjakan yang nomor 2. Diketahui percepatan gravitasi di sebuah tempat pada permukaan bumi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Jika R adalah jari-jari bumi, tentukan percepatan gravitasi bumi pada tempat yang berjarak 2R dari pusat bumi. Nah, ini berarti ada dua keadaan ya, yang satu di permukaan bumi dan yang kedua berjarak 2R dari pusat bumi. Kita tulis dulu rumus percepatan gravitasinya dulu. Rumus percepatan gravitasi itu adalah G sama dengan G besar
dikali M per R kuadrat. Nah, untuk yang di permukaan saya simbolkan G1, dan untuk yang berjarak 2R saya simbolkan G2. Nah, berarti kan G1 sama dengan G besar dikali M dibagi jaraknya kan R, berarti R besar kuadrat. Nah, ini saya bagi dengan G2 dibagi G2 di sini, berarti G2 nya itu G besar, M nya sama, dibagi 2R. Nah, jangan lupa ya, ini yang dikurung itu 2R nya semua, lalu dikuadratkan. Nah, ini bisa dicoret G nya. Ini jadinya sama dengan yang atas 1/R kuadrat, dan yang bawah jadinya 1/4 R kuadrat. Jadinya G1 per G2 itu sama dengan, kita balik aja, jadinya 4R kuadrat per R kuadrat. Ini bisa dicoret. Nah, jadinya G2 sama dengan G1 per 4. G1 tadi 10 meter per sekon bagi 4. Jadinya 2,5 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang saya akan membahas hukum Kepler. Nah, apa itu hukum Kepler? Hukum Kepler itu membahas tentang pergerakan planet-planet mengitari matahari. Ditemukan oleh Johannes Kepler. Lalu apa isi hukum Kepler? Yang pertama, hukum 1 Kepler, semua planet bergerak pada lintasan elips mengitari matahari dengan matahari berada pada salah satu fokus elips. Nah, biasa kan kita mengenal lingkaran. Nah, kalau lingkaran, jarak antara titik di setiap titik-titik terhadap pusat lingkaran itu besarnya sama, yaitu R atau jari-jarinya. Nah, beda dengan elips. Nah, kalau elips mempunyai 2 titik fokus di tengahnya. Nah, misal ada titik fokusnya di sini sama di sini. Ini titik fokus. Nah, misal kita tarik garis dari titik fokus, kedua titik fokus terhadap suatu titik, misal titik sini. Ini saya namai A, lalu ini saya namai B. Lalu saya tarik garis lagi ke titik lain, misal di sini. Ini C, ini D. Nah, penjumlahan jarak antara titik ini atau panjang C ditambah D itu sama dengan A ditambah B. Nah, kalau elips itu seperti ini. Lalu apabila ditarik garis ini di tengah sini, ini namanya sumbu minor. Sedangkan kalau saya tarik garis horizontal sini yang panjang ini, nah ini namanya sumbu mayor. Kita lihat lagi hukum 1 Kepler. Semua planet bergerak pada lintasan elips, ya ini lintasannya elips, mengitari matahari
dengan matahari berada pada salah satu fokus elips. Nah, berarti ini kan ada dua, berarti salah satunya saja. Misalkan mataharinya yang di fokus kiri. Nah, di sini berarti buminya itu mengelilingi matahari dengan lintasan elips seperti ini. Nah, ini hukum 1. Hukum 1. Lalu kita lihat hukum 2 Kepler. Luas daerah yang disapu oleh garis antara matahari dengan planet adalah sama untuk setiap periode waktu yang sama. Jadi misal nih, bumi berputar mengelilingi matahari dalam waktu 2 bulan. Misal setelah 2 bulan buminya berada di sini. Kalau saya tarik garis dari matahari ke bumi, nah sini, ini luasnya kita sebut saja L1 ya. Lalu ketika bumi di sini, nah ini kan pasti bergerak ke sini selama 2 bulan ke sini. Saya tarik garis lagi. Nah, ini luasnya. Saya kasih nama L2. Nah, luas L1 dan L2 itu sama. Jadi, hukum 2 itu L1 sama dengan L2. Nah, sekarang hukum 3 Kepler. Pangkat 2 periode planet mengelilingi matahari sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet tersebut ke matahari. Tahu bisa dituliskan secara matematis, yaitu T1 per T2 kuadrat sama dengan R1 per R2 pangkat 3. Nah, jadi misal ada 2 planet mengitari matahari, misalkan Mars sama bumi. Nah, perbandingan periode Mars dengan bumi dikuadratkan itu sama dengan perbandingan jarak rata-rata Mars ke matahari dan bumi ke matahari pangkat 3. Nah, kenapa jarak rata-rata? Bisa dilihat di sini, ketika di titik sini bumi itu berada pada titik terdekat di matahari atau yang dinamakan perihelion. Dan jarak terjauhnya itu ketika di sini, titik ini, itu namanya aphelion. Nah, jadi harus dicari rata-ratanya dahulu. Kalau bumi, perihelionnya itu 147 juta kilometer kira-kira. Nah, sedangkan aphelionnya kira-kira 152 juta kilometer. Oke, jadi cukup segini dulu video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.